Karakteristik wilayah Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan. Kita mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari yang karakteristik wilayah di daratan. Apa saja sih yang ada di daratan itu? Daratan sendiri merupakan daerah yang relatif luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 mdpl. Di sini harusnya mdpl ya. Mdpl itu merupakan meter di atas permukaan laut. Daratan ini cocok digunakan sebagai tempat pertanian. Kalau kalian melihat sawah itu kan pasti di dataran rendah kan, dataran kurang dari 200 meter. Perkebunan, peternakan, dan karena luasnya, karena daratan ini biasanya tidak memiliki perbedaan ketinggian yang tajam atau tempatnya rata, maka sangat cocok digunakan sebagai industri, sentra-sentra bisnis. Bahkan karena tempatnya yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan ini, banyak masyarakat yang lebih memilih hidup di kota karena mudahnya untuk mengakses tempat-tempat yang lain. Yang kedua, dataran tinggi atau plateau. Kalian masih sering mendengar istilah Dieng Plateau. Apa sih sebenarnya Dieng Plateau itu? Plateau adalah dataran yang luas dengan ketinggian antara 300 mdpl sampai 600 mdpl. Merupakan hasil dari sedimentasi ataupun erosi. Dari mana? Dari sekitarnya. Wilayah ini cocok digunakan sebagai perkebunan kopi, sayur mayur, bunga. Juga saat ini sangat cocok digunakan sebagai wisata. Yang selanjutnya adalah gunung. Merupakan bagian yang menonjol di muka bumi dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl. Di Indonesia sendiri banyak sekali bisa kita jumpai gunung ya, karena merupakan Indonesia banyak wilayah yang merupakan pertemuan lempeng. Ada yang masih aktif ataupun yang sudah mati. Ada yang masih bisa mengakibatkan erupsi ataupun yang tidak. Saat ini gunung digunakan sebagai penyimpanan air, pengatur iklim, dan wisata. Hal ini dikarenakan di gunung itu masih banyak vegetasi. Jadi air itu banyak ada di gunung. Sumber air itu kan banyak di gunung ya. Pengatur iklim karena tadi banyaknya vegetasi, jadi udaranya masih sejuk. Dan wisata. Yang selanjutnya adalah Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut atau semenanjung ya biasa kita sebut ya. Karena menjorok ke laut ini, maka tanjung-tanjung di dunia ini banyak digunakan sebagai resort, tempat tinggal sementara yang disewakan kepada para turis ya. Selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan batas antara laut dan daratan. Di Indonesia sangat mudah kita temui pantai ya, karena panjangnya garis pantai di Indonesia itu sangat panjang. Indonesia juga merupakan negara maritim. Pantai ini merupakan tempat yang cocok sebagai pertanian pasang surut, tambak garam, budidaya mangrove, perkebunan pisang, perkebunan kelapa,
Dan tak lupa, pantai juga sangat diminati masyarakat untuk berwisata. Selanjutnya adalah delta. Delta merupakan daratan yang terbentuk karena material-material yang dibawa oleh sungai dan mengendap di pertemuan antara sungai dan laut itu sendiri. Jadi ketika sungai itu mengalir itu kan membawa material-material ya, liat, lumpur, pasir, batu. Ketika material tersebut sampai di muara, maka material tersebut tidak bisa berpindah lagi karena arusnya sudah kecil. Akhirnya lama-kelamaan material di situ semakin banyak, terbentuklah delta, dataran di sekitar muara biasanya. Yang kedua adalah karakteristik di wilayah perairan. Yang pertama kita bahas sungai. Sungai itu merupakan massa air yang mengalir secara alami, mulai dari sumbernya bisa sampai ke laut, ataupun sumber tujuan muara dari sungai ini kan bisa ke laut, bisa ke danau ataupun sungai yang lainnya. Selanjutnya adalah danau. Danau merupakan cekungan di muka bumi ini yang terjadi secara alamiah dan terisi oleh air, biasanya air tawar dalam jumlah yang relatif besar. Danau ini terbentuk secara ilmiah ya. Jadi kalau itu bentukan manusia berarti bukan danau, bisa waduk. Danau ini digunakan sebagai irigasi pertanian dan juga sebagai tempat wisata. Yang selanjutnya adalah rawa. Rawa ini merupakan tanah basah yang setiap hari digenangi oleh air. Hal ini dikarenakan karena sistem drainasi di tempat tersebut tidak berjalan dengan lancar. Jadi air yang ada di daratan tersebut harusnya masuk ke permukaan tanah, yang kemudian mengakibatkan karena air tersebut tidak bisa masuk, airnya mengenang di atasnya. Genangan inilah yang kemudian disebut sebagai rawa. Atau bisa juga karena tempatnya yang lebih rendah dari sekelilingnya, akhirnya air yang ada di sekelilingnya itu masuk ke daratan, lama-kelamaan jadi sebuah rawa. Seperti itu. Laut dan samudera. Banyak orang kurang bisa membedakan apakah itu laut atau samudera. Tapi laut sendiri merupakan sekumpulan air yang sangat luas yang memisahkan antara pulau dengan sapinya, ataupun sebagai perbatasan antara benua satu dengan benua yang lainnya. Sedangkan samudera memiliki kedalaman lebih dari 1000 meter. Perairan samudera merupakan suatu kumpulan air yang sangat luas ya. Jadi kalau samudera itu kan Samudra Hindia, Samudra Pasifik, wilayahnya kan luas sekali ya. Dengan laut ini biasanya Laut Cina Selatan, Laut Jawa itu kan relatif sempit dibandingkan dengan tadi samudera yang ada di Hindia ataupun Pasifik. Dan yang terakhir adalah selat dan teluk.
Teluk merupakan perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Teluk itu merupakan perairan yang masuk ke darat. Sedangkan selat merupakan perairan atau laut yang sempit yang berada di antara dua negara. Biasanya kedalamannya adalah 200 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Oke, itulah penjelasan dari sana dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya ataupun melalui grup-grup WhatsApp. Terima kasih. Tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu.